Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nathaniel Valentino akan melayani persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa 4 Agustus 2020. Saya percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan saudara, baik dalam suka maupun duka, dari dulu, kini, dan selamanya. Mari saudaraku, kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan NKB 154 bait yang pertama, Setialah, Setialah. Setialah, setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah hikmat-Mu kepada kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 14 ayat 25 sampai 31. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudaraku, ketika Petrus berjalan di atas air, ia diperhadapkan pada dua pilihan. Pertama, percaya penuh pada Yesus Kristus yang ada di depannya. Atau kedua, membiarkan dirinya ditundukkan oleh rasa takutnya. Saudara, sama seperti Petrus, di tengah kehidupan ini kita diperhadapkan pada dua pilihan. Pertama, percaya penuh pada Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita, di mana jika kita memilih jalan tersebut, kita akan sanggup melalui badai dan akan berjumpa dengan Yesus. Atau kedua, takluk kepada rasa takut kita, di mana kalau kita memilih jalan ini, kita akan tenggelam dan semakin jauh dari Yesus, seperti yang dialami oleh Petrus. Jika kita memilih untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus, maka kita akan menjalankan hidup ini dengan penuh kelegaan. Mengapa? Karena Allah memelihara kita. Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat 26, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Cara berpikir seperti ini akan memberikan kita pandangan yang berbeda
terhadap persoalan-persoalan yang datang di dalam hidup kita. Ketika kita menjumpai persoalan, kita akan menganggap persoalan itu ringan-ringan saja. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Sebagaimana pemazmur berkata di dalam Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jika kita tekun menjalani proses kehidupan ini, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, jika kita takluk kepada rasa takut kita akan mengalami hidup yang terbelenggu. Tidak tenang, selalu was-was. Kita akan tenggelam seperti Petrus. Perasaan takut memang adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat mengantisipasi bahaya. Takut sebenarnya sah-sah saja, tetapi rasa takut yang berlebihan tidak membuat hidup kita lebih baik dan sejahtera. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya atau ketakutannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudaraku, sekalipun sekarang ini kita sedang berhadapan dengan pergumulan yang berat akibat dampak dari COVID-19, marilah kita tetap memelihara iman dan memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa setia di tengah pergumulan hidup yang berat, terutama di tengah situasi wabah COVID-19 ini yang membawa pergumulan-pergumulan yang berat di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, karena Engkau selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini kami hendak menaikkan doa syafaat bagi sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, anggota jemaat kami maupun simpatisan kami yang harus bergumul dengan sakit penyakit, ditambah lagi dengan usia lanjut. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menjaga dan melindungi mereka dan memberikan kekuatan dalam batin mereka, agar mereka senantiasa mengandalkan Tuhan yang mampu berkarya dan bekerja melampaui akal dan pikiran dan melampaui keterbatasan-keterbatasan. Yakinkanlah mereka bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh anggota jemaat GKI Taman Cibunut yang berulang tahun di minggu ini. Kami percaya bahwa kehidupan mereka adalah anugerah dari Tuhan. Dan biarlah di usia yang baru mereka senantiasa sanggup untuk terus setia mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan dan mengikuti langkah kaki Tuhan kemana Tuhan melangkah. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat yang senantiasa memimpin kehidupan jemaat ini di tengah situasi yang khusus, yaitu wabah COVID-19. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka agar mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana bagi jemaat ini. Kami juga berdoa bagi tim adaptasi dan tim revitalisasi yang terus memikirkan persiapan-persiapan untuk penyelenggaraan ibadah di gereja. Banyak hal yang menjadi pertimbangan tim ini, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan inspirasi yang menuntun mereka sehingga mereka dapat menyusun dan juga menentukan tanggal yang tepat kapan kami akan memulai ibadah di gereja kembali.
Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah dan guru-guru yang sudah memulai pembelajaran jarak jauh. Berikanlah hikmat kepada mereka Tuhan, supaya mereka tetap dapat menerima pendidikan dengan baik. Mereka memperoleh pengetahuan yang membekali mereka. Berikanlah ketabahan dan juga keterampilan kepada guru-guru agar dapat beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru dan tidak biasa ini. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Baik bagi kehidupan keluarga kami, gereja kami, bangsa kami, dan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Saudaraku, marilah kita memulai kehidupan kita sehari-hari dengan tetap percaya kepada Tuhan. Karena rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Sebelum mengakhiri persekutuan doa pagi pada hari ini, mari kita kembali menyanyikan NKB 154 bait yang ketiga, Setialah, Setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah, selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Persekutuan doa pagi pada hari ini selesai. Tuhan memberkati.